Shalom teman-teman, apa kabar? Semoga baik selalu ya. Oke, di sini saya akan membawa renungan yang saya beri tema sumber pertolongan. Oke, baik. Siapa sih yang nggak pernah mengalami kesusahan, kesulitan, atau ketersesakan? Ya sama aja sih itu. Pasti semuanya pernah dong ya. Baik itu dalam pendidikan, ekonomi, kesehatan, atau apa pasangan hidup ya. Nah, di saat-saat seperti ini, pasti kita sangat membutuhkan pertolongan yang dari Tuhan. Kita itu diibaratkan pohon yang membutuhkan air, ya. Jadi air itu Tuhan dan pohon itu kita ya. Karena di saat-saat seperti ini kita sangat merasakan sakit, ya, butuh pertolongan. Namun di saat kita berdoa berulang-ulang, entah berapa kali kita berdoa dan doa itu belum dijawab oleh Tuhan. Seringkali kita akhirnya jadi mengeluh, sungut-sungut, ya mukanya penuh muram seperti saya. Canda. Dan gimana ya? Mukanya tuh kayak letih, lesu gitulah. Namun di sini banyak dari kita yang jika doanya tidak dijawab atau belum dijawab, pasti menyalahkan Tuhan ya. Kita tahu nggak sih, sebenarnya yang menghalangi doa-doa kita itu adalah dosa kita sendiri. Dosa kita itu seperti yang dikatakan dalam Mika 3 ayat 4, mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Nah, di sini jahat perbuatan-perbuatan mereka. Mereka itu kita, perbuatan-perbuatan jahat itu ya dosa-dosa kita gitu loh. Jadi alangkah baiknya kalau kita tuh merenung sejenak, bertanya mengapa, adakah hal-hal yang tidak beres dalam hidup kita, apa yang kita buat sehingga Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Jadi nggak usah marah gitu loh kalau Tuhan tuh tidak menjawab doa-doa kita ya. Karena sebenarnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengarkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar kita gitu loh. Tapi siapa sih di dunia ini yang gak berdosa ya kan? Semua berdosa. Bahkan pendeta, ulama, apapun itu, semua berdosa gitu loh. Namun bukan berarti kita orang berdosa tidak punya kesempatan. Asal kita mau datang kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapannya dengan hati hancur, mau mengakui semua dosa yang telah yang kita perbuat, Tuhan akan mengampuni kita, menjawab doa-doa kita, apapun doa kita itu. Seperti yang saya bilang tadi, baik itu dalam kesehatan, ekonomi, pendidikan, atau pasangan hidup, Tuhan pasti menjawab itu, baik itu lambat atau cepat. Ya, intinya kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan hati yang benar-benar ingin diampuni. Coba kita meniru Daud gitu loh. Di saat dia mengalami situasi berat, dia justru datangnya ke Tuhan, menggantung seluruh hidupnya kepada Tuhan. Daud sungguh tokoh Alkitab yang luar biasa ya, kita tahu itu. Nah, saat ini kita diminta dan diingatkan untuk selalu yakin akan pertolongan Tuhan dan menyerahkan seluruh pergumulan kita yang membuat hati kita sesak, persoalan yang kita hadapi,
ya kita serahkan kepada Tuhan gitu. Dan jangan lupa, kita harus yakin bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 bunyinya begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Gini loh, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Karena itu jangan coba menggapai rencana Tuhan itu dengan logika kita. Karena kuasa Tuhan itu nggak bisa diukur dari logika kita. Namun jika kita hidup dalam kepercayaan, di sini kita akan memahami cara Tuhan bekerja, cara Tuhan yang bagaimana untuk memulihkan hidup kita. Dan di sini intinya sumber pertolongan kita itu Tuhan. Dan cara kita untuk mengetahui pertolongan Tuhan itu, kita harus punya iman. Iman yang besar. Ya jangan besar deh, kecil aja. Pasti ada pertolongan Tuhan di situ. Pasti kita bisa mengerti pertolongan Tuhan itu. Dan di saat kita percaya, di situ banyak pertolongan Tuhan. Banyak hal yang kita peroleh. Dan apapun yang kita butuhkan, di situ Tuhan akan menyediakannya. Tentunya bagi kita yang mengasihi Dia ya. Oke, terima kasih.